Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan saya Imam Munzir Al-Azhari, guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SMK Negeri Ngrudo, Kabupaten Jombang. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan PAI Batch 2 tahun 2024 di LPTK UIN Said Ali Rahmatullah Tulungagung dengan nomor peserta PPG 351728001612. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi praktek mengajar ujian kinerja dengan nomor daftar ujian 2025113627. Pada materi hakikat mencintai Allah, khauf, rojak, dan tawakal. Materi kelas 10 dengan model pembelajaran problem based learning. Semoga video ini bermanfaat dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah baiknya diawali dengan berdoa. Silahkan ketua kelasnya memimpin doa. Mulai pada sore hari ini, angka baiknya kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Untuk menumbuhkan rasa cinta kita kepada tanah air, mari kita berdiri semuanya untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Saya absen dulu gitu kehadiran 10 TKJ 2. Adelia Zahra, Ahmad Dhani Prasetyo, Ahmad Zikri Alfiansyah,
Andika Dwi Kurniawan, Hadir. April Lianing Tias, Hadir. Arjelina Trina Ramadhani, Hadir. Arga Wahyu Prasetya. Nggih hadir semuanya nggih. Nggih. Mengingat pembelajaran, mari kita mengingat pembelajaran tempo lalu dulu sebelum kita menginjak materi hari ini pendidikan agama Islam dan budi pekerti, hakikat mencintai Allah, khauf, roja dan tawakal. Masih ingat pembelajaran materi pembelajaran minggu lalu? Masih. Coba Hani, apa itu pengertian pergaulan bebas, Hani? Pergaulan bebas adalah pertemanan yang tidak terikat oleh aturan atau tuntutan dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan perbuatan zina adalah perbuatan hubungan suami istri yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan. Bagus, benar, nggih. Materi hari ini adalah hakikat mencintai Allah, khauf, roja dan tawakal. Tujuan pembelajarannya, peserta didik mampu memahami pengertian dari mencintai Allah, khauf, roja dan tawakal. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis apa itu hakikat mencintai Allah, menganalisis apa itu khauf, menganalisis apa itu roja dan menganalisis tawakal. Itu materi hari ini. Sebelumnya tolong HP-nya dibuka dulu. Saya akan asesmen diagnostik kalian nanti untuk pengelompokan. Jadi hasil dari asesmen diagnostik hari ini pada hari ini untuk pengelompokan nanti, karena materi hari ini adalah hakikat mencintai Allah, khauf dan roja dengan model pembelajaran problem basic learning. Dibuka HP-nya, saya kirimkan asesmen diagnostiknya, dikerjakan 10 menit. Cukup 10 menit. Saya kirim sekarang. Silakan dikerjakan. Bagaimana, sudah selesai? Sudah ya? Nanti saya kelola dulu hasilnya untuk pengelompokan LKPD-nya nanti. Ini Bapak akan menjelaskan materi hari ini mencintai Allah. Jadi mencintai bagaikan kita mencintai seseorang. Ini kalau seseorang ini, maka semua akan dilakukan untuknya. Semua akan dikerjakan karena mencintainya. Begitu juga kalau kita mencintai Allah. Mencintai Allah, apapun akan kita kerjakan, apapun akan kita lakukan untuk melakukan perintah dan menjauhi larangan dari Allah. Khauf itu apa tadi? Takut kepada Allah. Kenapa kita harus takut kepada Allah? Karena supaya kita tidak sombong, supaya kita tahu bahwasanya kita adalah manusia, yaitu hambanya Allah. Roja itu mengharap dari anugerah, mengharap pengampunan, mengharap rahmat dari Allah. Tentu kita sebagai manusia banyak dosa, banyak salah, maka dengan roja kita akan mengharap ampunan dari Allah. Selanjutnya tawakal. Tawakal itu berserah diri, pasrah setelah kita melakukan segala usahanya. Kita melakukan usaha, kalau kita belajar, kita sudah belajar dengan rajin, dengan tekun, hasilnya kita serahkan kepada Allah. Seperti itu. Nanti Bapak akan menampilkan tentang video
video tolong disimak ya. Tolong disimak, nanti tolong disimpulkan. Sudah ya? Silahkan Zuhri berdiri, simpulkan apa tadi yang kamu lihat dari video tersebut. Silahkan berdiri Zuhri. 1. Jangan habiskan cinta hanya untuk makhluk Allah. Yang kedua, cinta Allah sangat besar kepada hambanya. Sebagai contoh, setiap kita menghirup udara segar secara gratis. Allah telah memberi kita beribu-ribu kenikmatan. 3. Cinta dunia sumber kerusakan dan kesalahan. 4. Cintailah Allah karena Allah Tuhan semesta alam. Ya, terima kasih untuk Zuhri. Oke. Ya, kayaknya tegang semuanya. Mari kita ice breaking sebentar ya. Ice breaking yang pasti sudah pernah melakukannya. Apa itu ice breakingnya? Coba fokus ya. Ayo bareng-bareng. Coba fokus. Belum tahu. Melihat. Mendengar. Mengingat. Fokus. Satu kali lagi. Yuk. Coba fokus. Melihat. Mendengar. Mengingat. Fokus. Nah, terima kasih. Nah, setelah Bapak menjelaskan tentang materi hari ini dan sudah saya bagikan video tadi, maka sintaks selanjutnya adalah Bapak akan memberikan LKPD, lembar kerja peserta didik. Nanti kalian analisis, kalian kerjakan secara kelompok. Tadi hasil diagnosisnya, itu untuk kelompoknya. Sudah saya bagikan tadi hasil diagnosisnya. Silahkan untuk berkelompok sesuai hasil diagnosisnya tadi. Silahkan berkelompok. Silahkan berkelompok sesuai hasil diagnosisnya tadi. Ini tadi kamu di sini hasil diagnosisnya. Gimana? LKPD-nya tadi mengharap rahmat Allah. Gimana? Ada kendalanya itu sumbernya di sini. Nanti disiapkan siapa yang presentasi, perwakilan aja, 2 cukup. Sudah. Nanti siapa? Kelompok 1, siapa tadi yang mau presentasi? Silakan. Silakan maju presentasi. Kelompok 1 dengan dibaca semuanya itu sudah belajarnya itu kan. Ya tahu. Dibaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mewakili dari kelompok 1 ini presentasi tentang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Mencintai Allah Subhanahu wa taala. 1. Pengertian dan dalil mencintai Allah adalah rasa sayang, empati, keinginan untuk memiliki dan dimiliki Allah Subhanahu wa taala yang tertanam dalam tubuh hati manusia. Rasa cinta merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. 2.
Tanda-tanda cinta kepada Allah. 1. Mencintai Rasulullah. 2. Mencintai Al-Quran. 3. Menjauhi perbuatan dosa. 4. Mendahulukan perkara yang dicintai Allah. 3. Cara meningkatkan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memahami besarnya cinta Allah kepada hambanya. 2. Senantiasa membersihkan hati. 3. Mempelajari ilmu agama secara mendalam. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apa ada yang ditanyakan? Silakan kelompok lain untuk menanggapi dan bertanya. Silakan kelompok lain, ya. Berdiri. Jelaskan pengertian apa yang harus dilakukan oleh orang yang telah berbuat dosa kepada Allah supaya diampuni dosanya. Saya jawab dari pertanyaannya. Agar seseorang diampuni oleh Allah dari dosa-dosanya, maka ia harus melakukan taubat nasuha, atau yaitu taubat yang benar-benar menyesal. Ada yang ditanyakan lagi? Ada, silakan kelompok lain. Jelaskan pendapat Anda mengenai Mahabbatullah. Silakan pendapat Anda tentang mahabbatullah atau cinta kepada Allah. Rasa sayang, empati, keinginan untuk memiliki dan dimiliki Allah yang tertanam dalam lubuk hati manusia. Dapat dikatakan bahwa mahabbatullah atau cinta kepada Allah adalah cinta Allah yang sepenuh hati sehingga melahirkan sikap tunduk, iman, dan taat kepada Allah. Apakah yang ditanyakan lagi? Silakan, ada lagi, silakan. Bagaimanakah cara meningkatkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Cara meningkatkan rasa cinta kepada Allah adalah memahami besarnya cinta Allah kepada hambanya, senantiasa membersihkan hati, dan mempelajari ilmu agama secara mendalam. Ya. Ada lagi? Nggih, cukup nggih, paham semuanya nggih? Silakan, kita kasih aplaus dulu. Terima kasih kelompok satu. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 2, silakan perwakilannya untuk maju mempresentasikan hasil data tadi, hasil diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan dari kelompok 2. Pengertian khauf. Khauf secara bahasa adalah lawan dari kata al-amnu, artinya rasa aman. Sedangkan takut artinya rasa takut atau tidak merasa nyaman atau aman. Khauf adalah perasaan takut, gelisah, khawatir terhadap terhadap siksa dan keadaan tidak menyenangkan karena perbuatan maksiat dan dosa yang dilakukan. Rasa takut itu hakikatnya adalah kerisauan hati akan terjadinya sesuatu yang dibenci, tidak disukai, atau kehilangan sesuatu yang tidak disayangi di masa yang akan datang. Takut kepada Allah, al-khauf minallah, adalah sifat yang bertakwa sekaligus bukti iman kepada Allah.
Tanda-tanda takut kepada Allah tampak dari ketaatannya kepada Allah. B. Menjauhi makanan haram. C. Menjaga lisan dan perkataan dusta. D. Menghindari iri dan dengki. E. Menjaga pandangan dari kemaksiatan. F. Menjaga hati. Dan keduanya dari sesuatu yang haram. Dalil hauf Qul in kanat lakum darul akhiratu indallahi wa liyusadam min dunin nasi fatamannaw mauta in kuntum shadiqin. Artinya, katakanlah Nabi Muhammad SAW, jika negeri akhirat di sisi Allah khusus untukmu, bukan untuk orang lain, mintalah kematian jika kamu orang-orang benar. Surat Al-Baqarah ayat 2. Apakah ada pertanyaan dari kelompok 2? Silahkan kelompok lain menanggapi dan bertanya. Silahkan berdiri. Jelaskan dampak positif dari sikap kau kepada Allah. Jelaskan dampak positif dari sikap takut atau khauf kepada Allah. Silahkan. Saya akan menjawab. Khauf adalah takut akan murka dari Allah apabila terkena ancaman atau siksa darinya karena melanggar perintah darinya, ataupun dampak positif dan perilaku khauf sebagai berikut. A. Menjaga diri dari melakukan perbuatan dosa. B. Kualitas ibadah meningkat karena khawatir ibadah-ibadah yang dikerjakan banyak kekurangan. C. Terhindar dari rasa ujub dan riak dengan ibadah yang telah dikerjakan. Sudah difahami ya materinya tentang khauf? Sudah. Nanti silakan ditutup. Sekian dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 3 silakan mempresentasikan hasil diskusinya tadi. Siapa yang mewakili? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang hakikat mencintai Allah. Pengertian dan dalil mencintai Allah. Cinta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah rasa sayang, empati, keinginan untuk memiliki dan dimiliki Allah Subhanahu wa taala yang tertanam dalam lubuk hati manusia. Fitrah manusia mencintai dan dicintai. Manusia akan merasakan nikmatnya mencintai sesama manusia, lawan jenis, orang tua, dan orang-orang di sekitarnya. Rasa cinta pada manusia tersebut merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mencintai Allah, Rasulnya, dan berjuang di jalan Allah niscaya akan merasakan manisnya iman. Nabi Muhammad SAW bersabda, An Anasin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala thalathum man kunna fihi wajada halawah al-imani ayyakuna Allah huwa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma wa ayyuhibbul mar'a la yuhibbuhu illa billah wa ayyakraha ayyauda fil kufri kama yakrahu ayyuqdafa finnar. Artinya, dari Anas, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 3 hal, siapa memiliki maka ia akan merasakan manisnya iman, yaitu menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dicintai dari selainnya,
mencintai seseorang semata-mata karena Allah dan benci kembali kepada kekufuran sebagaimana bencinya ia jika dilempar ke dalam api neraka. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Apakah ada pertanyaan? Silakan kelompok lain menanggapi. Berdiri. Sebutkan cara menumbuhkan sikap raja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebutkan cara meningkatkan sifat roja kepada Allah SWT. Saya akan menjawab pertanyaannya. Mempelajari dan memahami Al-Quran, meyakini kesempurnaan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, musahabah atau introspeksi diri atas segala nikmat-nikmat yang telah Allah berikan. Cukup nggih? Ada yang mau tanya lagi? Dan saya kira sudah paham semuanya. Oke, terima kasih atas presentasinya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir kelompok 4 presentasinya. Saya mewakili tadi. Ya, silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok 4 ingin menyampaikan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dari apa itu tawakal, ciri-ciri tawakal dan manfaat tawakal. Definisi tawakal adalah salah satu cabang iman yang berarti pasrah atau menyerahkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala hal. Tawakal juga berarti memiliki kepercayaan penuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Dia akan selalu memberikan yang terbaik bagi hambanya. Ciri-ciri orang bertawakal: 1. Pasrah kepada Allah. Orang yang bertawakal akan pasrah kepada Allah dalam segala hal, baik dalam baik dalam kesulitan, dalam kesenangan. Sabar dan tekun. Orang yang bertawakal akan sabar dan tekun dalam menghadapi kesulitan karena mereka percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu memberikan yang terbaik bagi mereka. Manfaat dari tawakal: 1. Meningkatkan keimanan. 2. Mengurangi stres dan kecemasan. 3. Meningkatkan kesabaran dan ketekunan. 4. Membuat hidup lebih tenang dan damai. Dari sini apakah ada yang ditanyakan? Silahkan kelompok lain menanggapi. Sebutkan 3 dampak positif dari bertawakal kepada Allah. 1. Mendapatkan ketenangan dan ketentraman jiwa. 2. Memperoleh keteguhan hati. 3. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Ada lagi yang menanggapi? Sudah? Saya kira sudah paham semuanya. Terima kasih, ditutup dulu presentasinya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Jadi model pembelajaran problem based learning itu tujuannya adalah mengembangkan berpikir kalian supaya kalian lebih kritis, kolaborasi, diskusi, dan yang tadi yang maju di depan itu belajar menyampaikan pendapat, dan menjawab pendapat atau pertanyaan dari temannya. Jadi itu manfaatnya. Alhamdulillah sudah selesai semuanya dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Saya bagus sekali tadi hasil diskusinya, semoga bermanfaat. Sebelum kita tutup, kita refleksi dulu. Silahkan dari perwakilan siswa ini untuk maju merefleksikan pembelajaran hari ini bagaimana, menyenangkan atau seperti apa. Silahkan maju. Krista, silahkan.
Terima kasih ya, refleksi hari ini perwakilan dari kalian. Jadi saya kasih kesimpulan, kita sebagai manusia harus mencintai Allah. Kenapa? Karena Allah adalah Tuhan kita. Dan juga terima kasih refleksinya hari ini. Kita kasih tepuk tangan dulu. Terima kasih. Berjumpa lagi untuk minggu depan dengan materi sama hakikat mencintai Allah, tapi dengan model pembelajaran yang beda lagi, project based learning. Untuk hari ini problem based learning. Jangan lupa setelah ini pulang, jangan main-main di jalan, jaga kesehatan karena musim hujan. Karena kita butuh sehat supaya untuk bisa sekolah dan sebagainya, kita butuh beraktivitas, kita butuh, itu semuanya kuncinya adalah kesehatan. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa. Silahkan ketua kelasnya berdoa, dipimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tutup pembelajaran hari ini dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.